Di rahimakumullah, di bab ini kita ingin belajar, atau di bab ini kita diajari untuk berinfak. Dan sebelumnya kita pernah membahas beberapa kali tema tentang infak. Infak itu pembiayaan atau biaya yang harus dikeluarkan untuk menikmati suatu nikmat. Infak listrik karena ada listriknya, infak air karena ada airnya. Biasanya infak itu seperti itu. Walaupun secara makna umum ya infak bisa diartikan terlibat dalam pembiayaan apapun, yang penting itu baik ya. Tapi biasanya infak itu selalu diasosiasikan dengan nikmat yang kita nikmati. Bagi kalender 2025 terus ada tulisannya infak. Ya, biasanya bisa infak sukarela atau infak minimal. Dapat manfaat maka ada infak. Nah, kata infak juga digunakan untuk keluarga tentunya. Karena kita menikmati manfaat dari keberadaan anggota keluarga. Kata lain dari infak, nafkah ya. Nafkah. Kedua kata ini sudah jadi bahasa Indonesia, baik infak maupun nafkah. Hanya kalau kata nafkah, sebagian orang menganggap bersumber dari bahasa Indonesia, padahal juga dari bahasa Arab, nafkah, dari kata infak juga ya. Nah, bab tentang infak rahimakumullah, pembiayaan. Nah, secara umum infak itu ya pembiayaan kebaikan apapun jenisnya. Ketika diberikan untuk jalan Allah, diberikan untuk menolong, membantu perjuangan Rasulullah SAW, maka itu bisa disebut dengan infak. Nah, di sini kita belajar tentang apa yang jenis apa yang harusnya diinfakkan. Ada dua hal yang dibahas di sini. Yang pertama, mimma yuhib. Infak itu seharusnya dari sesuatu yang dicintai. Sebaiknya seperti itu. Kalau ada, boleh nggak berinfak dengan sesuatu yang tidak lagi dicintai? Boleh. Kayak orang infak, ada orang butuh pakaian, dia beri pakaiannya pakaian bekas, ya boleh. Tapi udah pasti itu kan dia udah gak pakai lagi, namanya aja pakaian bekas ya. Nah, di sini kita belajar bahwa seharusnya yang diinfakkan itu harus sesuatu yang masih dicintai, karena sifatnya pembiayaan, maka kan perlu ada kualitas dalam apa yang diberikan itu. Kita nggak mungkin mencintai sesuatu yang tidak lagi berkualitas ya. Tapi kadang-kadang terjadi, makanya kenapa di bab itu infak mimma yuhib wa minal jayyid, dari apa yang dicintai dan masih bagus, memiliki kualitas. Semisal ada orang punya kendaraan yang dicintainya, mobil klasik misalnya, bisa jadi kendaraan itu sudah nggak layak jalan. Kalaupun jalan nggak bisa jauh. Nggak taunya dia hanya berdalilkan infak dengan apa yang dicintai. Dari mungkin dia punya lebih dari satu kendaraan. Yang satu ini paling dicintai, tetapi nggak taunya yang satu ini paling banyak masalahnya. Ya, dia bersabar karena dia mencintai. Kan biasanya orang kalau udah mencintai sesuatu bersabar. Nah, akhirnya diinfakkan ke masjid misalnya, jadi kendaraan operasional masjid ya, jadi masalah, nggak maksimal pemanfaatannya. Benar dari yang dicintai, tetapi karena nggak memperhatikan aspek kualitas, akhirnya infak itu tidak memberikan manfaat yang maksimal. Maka kenapa di bab ini selain syarat infak itu harus mimma yuhib, dari apa yang
dicintai. Kemudian infak itu juga harus minal jayyid, dari sesuatu yang masih bagus. Jadi terkumpul di situ dua hal. Apa itu? Yang pertama, keikhlasan. Walaupun ikhlas itu satu tema yang bulat, tapi ikhlas itu kan juga bertingkat-tingkat, ya. Kalau menginfakkan sesuatu yang masih dicintai, maka tentunya rasa ikhlasnya jauh lebih besar. Ikhlas menginginkan balasan hanya dari Allah atas apa yang dilakukan. Secara umum itu makna ikhlas. Tetapi kan ternyata jika ada beberapa orang yang ikhlas mereka jarang sekali berada pada level yang sama, ya. Yang benar-benar berharap hanya karena Allah, maka memberikan yang ia cintai pun gak jadi masalah, karena justru ia tahu jika ia memberikannya untuk Allah, pahalanya akan sangat besar dibandingkan jika ia tetap memilikinya. Ya. Sementara ada orang ikhlas karena Allah, tapi yang diberikan hal yang sederhana, hal yang mungkin dia udah gak suka lagi. Nah, rekan-rekan mungkin nanti akan timbul pertanyaan, loh Ustaz, terus kalau barang-barang kita yang kita nggak suka lagi, terus dibuang aja ke tempat sampah? Ya tentunya jawabannya jangan. Tetapi, nah ada tetapinya, kita belum sampai pada derajat baik, bisa dikatakan orang baik dalam berinfak. Kalau selama ini infak-infak kita hanya sesuatu yang kita udah nggak suka lagi, kita udah nggak pakai lagi, sesuatu yang udah rusak atau udah usang dan sebagainya. Ada banyak orang yang begitu, rahimakumullah, hari ini. Dalam bahasa sederhananya, mereka bersedekah, berinfak, tapi selalu dengan yang sisa. Ya. Jadi kalau uang di tangannya nggak uang sisa, masih lembaran utuh yang nominalnya besar, maka dia terbebani untuk berinfak. Jadi siap untuk berinfak kalau ada receh misalnya. Ketika nggak ada receh, ya ntar aja lah. Ya. Siap untuk berbagi ketika ada barang-barang yang nggak lagi digunakan, dia udah nggak suka lagi, udah disimpan di gudang atau sebagainya, baru kemudian dia berbagi. Boleh nggak? Boleh banget, daripada dibuang ke tempat sampah. Toh masih bermanfaat buat orang lain. Tapi rahimakumullah, mereka yang mencukupkan dirinya dengan infak, bukan dengan yang paling dicintai, bukan dengan barang yang masih bagus, maka berarti ia tidak sampai pada level infak terbaik. Rahimakumullah, ya kan? Saya kasih ilustrasi sederhana rekan-rekan. Kan nerima penghasilan kan? Kapan nerima penghasilan? Awal bulan atau akhir bulan? Akhir bulan. Ya. Untuk apa pertama sekali pengeluaran itu dikeluarkan? Kan itu penghasilan terbaik kan? Yang masih utuh, yang masih dicintai. Untuk infak apa pertama sekali? Jika tidak ada hutang, maka pasti untuk istri kan? Kalau yang bagi yang keluarga. Kalau yang enggak keluarga berarti untuk biaya hidup pokoknya. Kalau masih ada orang tua, mungkin nomor satu dia akan kirim untuk orang tuanya. Jadi penghasilan pertama yang masih utuh, yang masih sangat dicintai, ya kan beda kan, mata ngelihat uang juta-juta dengan ngelihat uang ratus-ratus ribu kan beda, feel-nya itu beda. Ini yang utama nih, yang masih dicintai. Maka kita selalu akan mengejar untuk memberikan kepada yang paling prioritas, yang paling dicintai kepada yang paling prioritas. Nah, berbicara tentang infak, ya, siapa yang paling diprioritaskan dalam hidup ini? Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan lihat siapa pihak penerimanya. Maaf, jangan lihat apa manfaat dunianya, tetapi lihat endingnya akan kemana.
Ketika ujungnya adalah tentang pahala, maka berarti sumbernya dari Allah. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengecewakan hambanya. Ya, jadi sebagaimana kita hidup dalam keseharian kita, pengeluaran terbaik yang pertama, yang diprioritaskan, yang masih terbaik pasti diberikan untuk pihak terbaik. Selalu seperti itu. Ya, kalau makan di rumah, mana mungkin anak-anak dulu yang disuruh ngambil makanan? Gak mungkin. Pasti si ayah dulu atau orang tua dulu. Ketika makanan itu masih utuh, masih lengkap. Ya, di mana-mana di kantoran juga sama kan. Ya. Emang ada, masih pernah ikut apel bendera dulu lagi kita sekolah ya. Pernah kejadian nggak peserta upacara duluan meninggalkan lapangan upacara daripada pembina upacara? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Mereka diutamakan, mereka datang secara spesial. Ya. Jadi tradisi berpikir kita akan selalu seperti itu, termasuk sholat berjamaah. Walaupun ketentuannya nggak boleh orang yang sudah berdiri di depan disuruh geser ke belakang. Tapi kita semua tahu diri, kalaupun berdiri di depan, jika memang kualifikasinya terbatas, kompetensi Al-Qur'annya terbatas, pasti nggak berani berdiri langsung di belakang imam. Ya kan? Ada pertimbangan, biarlah orang yang memang mumpuni. Jika terjadi sesuatu dengan imam siap menggantinya. Oh, dari saya bahaya ini, saya rakaat sholat aja gak ingat, masa berdiri di belakang imam misalnya. Ya. Jadi selalu begitu, di mana-mana kita seperti itu. Ya. Beri yang terbaik, beri yang terbaik untuk yang terbaik. Nah, siapa yang terbaik? Allah Azza wa Jalla. Masa tidak diberikan yang paling kita cintai? Itu kan jadi soal. Apalagi kemudian jika kemudian logikanya dibalik. Kalau selama ini giliran infak selalu dengan yang tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi dicintai, tidak lagi diinginkan, bagaimana jika Allah melakukan hal yang sama terhadap kita? Kasihan banget kan? Dapat si istri, bisa nikah, tapi udah sisa-sisa, bukan yang paling cakep, bukan yang paling soleha, ya kan? Ya, dapat sih, akhirnya dapat kerjaan, tapi bukan pekerjaan yang paling kita inginkan. Jadi akhirnya, ini ulasan panjang lebar, nanti kita akan masuk ke dalamnya ya. Saya terangkan temanya dulu. Akhirnya kita kan harus mikir, selama ini kalau ke Allah giliran infak yang udah nggak saya pengenin, saya nggak suka lagi, udah sisa-sisa dari yang saya pakai, udah lama saya simpen di gudang, udah emang saya mau buang, baru udah infak. Gimana kalau dibalik sama Allah? Akhirnya semua kita dapat sisa-sisa. Anak pengen sekolah ke sekolah unggul, nggak pernah berhasil. Sisa-sisa, sekedar kampus negeri doang, tapi bukan yang terbaik. Ya, pengen kedudukan lebih baik dalam berprofesi, nggak pernah dapet. Jadi hidup itu selalu statementnya apa? Ya udahlah, daripada enggak. Enak nggak Pak hidup begitu mulu? Nggak enak kan? Antum serius ini mau nikah? Daripada nggak ada yang mau, Ustaz. Aduh, itu gak enak banget itu. Benar kan? Iya kan? Daripada nggak ada yang mau, la ilaha illallah. Udah gitu, ini motor antum. Daripada nggak ada kendaraan, itu sedih banget udah kayak gitu. Iya kan? Iya. Jadi semua yang dimilikinya, semua yang didapatkan di hidup di dunia ini, semuanya pakai kata daripada enggak. Masya Allah. Begitu muhasabah, evaluasi, enggak taunya kita sama Allah begitu. Ya kan? Kalau memberi, berbagi, berinfak, udah pasti kita udah gak pakai lagi. Udah pasti yang kita udah gak suka. Dalilnya selalu daripada dibuang. Sedih banget gak? Berarti kita menyetarakan penerima infak dengan apa? Tempat sampah, bayangkan. Daripada dibuang. Gak enak kan?
Akhirnya dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa begitu? Dalil. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku selalu sesuai prasangka hambaku kepada aku. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, kita mau berinfak dengan yang terbaik, yang masih kita sangat cintai, maka apa yang terjadi? Tentunya dalam hati kita berharap Allah pasti akan membalasnya dengan yang terbaik, ya kan? Maka Allah sesuai prasangka hambanya, Allah balas dengan terbaik. Terus berani nggak? Nah, berani nggak berprasangka baik terhadap Allah dengan cara menginfakkan hal-hal yang kita udah nggak suka? Nggak berani. Ya, tuh baju udah nggak dipakai 5 tahun, udah bau kecoa, ada kan? Tiba-tiba ada orang butuh, wah ini aja nih udah nggak pernah dipakai. Bilangnya dalam hatinya daripada dibuang. Berani nggak dalam hati kecilnya berharap mudah-mudahan Allah ganti saya baju yang paling keren? Berani nggak? Nggak berani loh infaknya begitu. Ya, akhirnya nggak ada baik sangka sama Allah. Gara-gara apa? Salah kita sendiri. Ya, jadi itu terjadi secara simultan. Hubungan antara perbuatan dengan perasaan. Ketika seseorang berbuat baik, maka perasaannya akan mengikuti baik. Sebagaimana ia berinfak dengan yang paling ia cintai, diikuti oleh perasaan, insya Allah Allah pasti akan balas dengan yang lebih baik lagi. Ya kan? Rahimahullah. Begitu pula jika berangkat dari perasaannya. Begitu dia ingin memberi, ingin berbagi, dia cek, dia cari yang paling ia masih cintai, ia berikan. Berangkat dari perasaan, maka perbuatannya juga akan baik. Ya, jadi rekan-rekan, ini kenapa tema ini dibahas? Karena hikmahnya ada tema seperti ini biar yang pertama sekali kita lebih rasional dalam berbuat. Enggak kelihatan baik, tapi sebenarnya enggak baik, ya kan? Iya. Tiba-tiba nggak sabar berinfak, padahal biasanya rajin infak. Kok bisa tiba-tiba nggak berinfak padahal biasanya infak? Soalnya kali ini nggak ada barang sisa, nggak ada lagi baju yang nggak dipakai. Pernah dengar gitu kan? Duit ada nih, duit banyak, lumayan, alhamdulillah, ya kan? Terus ada yang ngomong, kumpulin. Ada saudara kita kena bencana, pakaian bekas. Kan biasa suka gitu kita kan, pakaian bekas itu panitia juga harus dikoreksi itu bapak-bapak. Nggak baik sebenarnya. Dari awal udah mohon kumpulkan pakaian bekas, itu berlawanan dengan apa yang kita pelajari nih. Ini mudah-mudahan nggak ada lagi yang kayak gitu ya. Rahimakumullah. Next, kita nggak boleh lagi ada pengumuman kumpulkan pakaian bekas. Orang menginfakkan dengan yang paling dicintai, mana ada pakaian bekas yang paling dicintai. Harusnya pengumumannya apa? Infak pakaian yang paling dicintai. Weh. Coba lihat ada yang infak nggak? Jangan-jangan nggak ada yang infak. Ketika paling dicintai, oh nggak bisa dong. Nah, yang menarik apa? Diumumin kan sama panitia. Sebenarnya panitia kenapa menggunakan bahasa seperti itu? Karena biar orang ringan untuk berbagi, ya kan? Akhirnya orang ngecek, oh iya ya, ini nggak dipakai lagi, ini nggak dipakai lagi, nggak dipakai lagi. Nah, yang mirisnya apa? Rekan-rekan? Yang mirisnya adalah ada orang tiba-tiba nyeletuk begini, ya telat, gitu-gitu. Kemarin baru aja saya sedekah tuh pakaian bekas saya. Coba kalau dari kemarin. Padahal dia punya duit. Kan bisa kan? Kan emang panitia minta pakaian bekas, kalau nggak pakaian bekas nggak terima. Kalau yang baru ditolak. Nggak dong. Emang ada bantuan wajib pakaian bekas. Korban bencana menolak pakaian baru. Pernah dengar gitu nggak? Nggak ada. Itu persepsi kita aja tuh. Semuanya ngomong, ya kemarin saya baru aja sedekah. Wih, baru aja nggak ada nih pakaian bekas. Lagi duitnya ada, kasih aja duit nih, bang. Tolong ya, saya udah nggak punya pakaian bekas. Kan mintanya bekas. Nih, beli aja nih. Saya punya duit, beli yang baru. Atau enggak kita ke pasar aja beli yang baru. Udah punya sedikit, ya biarin aja. Kan perintahnya dengan yang paling kita cintai. Beli pakaian standar yang kita pakai. Ya. Jadi rahimakumullah,
Ini tema ini singkat sekali bahasannya, tetapi sering terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah kehidupan kita, di mana tidak sedikit orang berpikir infak itu boleh asal infak. Ya. Padahal infak itu baru berkualitas jika dari sesuatu yang kita cintai. Ya, dari sesuatu yang kita cintai. Barulah kemudian, terus gimana dong? Saya banyak barang bekas. Motor ada yang nggak dipakai lagi, sepeda ada yang nggak dipakai lagi, apalagi apa aja lah pokoknya. Daripada dibuang, kalau memang masih ada yang membutuhkan, alhamdulillah. Tapi jangan bergantung ke sana. Jangan tiba-tiba merasa udah jadi pribadi paling baik ketika selalu memberikan sesuatu yang tidak lagi dicintai. Nah, oke. Bekas pakai. Usahakan berbagi barang bekas pakai ketika barang itu masih dicintai. Itu baru berarti menjalankan instruksi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mesti baru, benar, ya kan? Misalnya antum pakai peci, Pak, nggak baru kan? Udah dipakai, udah nggak baru. Tapi terus ada saudara antum atau teman atau siapa, dia nggak pakai peci, dia cerita, dia lihat, antum pengen ngasih, kalau kasih aja, ini silakan. Al infaq mimma yuhib. Jangan tunggu di peci, ditaruh dulu di lemari, disimpan 2 tahun, udah bau kecoa, baru deh. Ada yang mau nggak? Ya jangan gitulah. Pakaian juga sama, nggak apa-apa bekas. Tapi pastikan memang itu masih dicintai, masih kita pakai. Udah biarin aja. Ini saudara saya butuh nih. Baru masuk kategori mimma yuhib. Ya, jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aspek ini perlu kita perhatikan karena kita sangat menginginkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya melalui pemberian-pemberian yang kita terima di dalam hidup ini. Apa yang diberikan untuk kita sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Allah sebutkan kan di dalam Al-Qur'anul Karim berkali-kali, Allah yuhib, Allah suka sama orang sabar. Tapi kok kita nggak berubah jadi orang sabar ya? Jangan-jangan infak kita bukan dari apa yang kita cintai. Akhirnya Allah tidak memberikan apa yang dicintai oleh Allah. Ya kan? Allah senang sama orang yang bertakwa. Kita nggak pernah meningkat rasa takutnya kepada Allah. Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah berinfak dengan apa yang kita cintai, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah menciptakan segala-galanya. Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang buruk. Dan dalam Al-Quran Allah dengan tegas berkali-kali mengatakan Allah mencintai yang baik, Allah tidak mencintai yang buruk, walaupun sama-sama ciptaan Allah. Ya. Maka pastikan ketika berinfak, lihat lagi, evaluasi lagi, ini saya masih suka nggak? Kalau masih suka, maka berinfaklah. Berikan barang, harta yang masih kita cintai. Itu bagian pertama dari tema. Yang kedua, bagian keduanya, wa minal jayyid, masih berfungsi. Ya. Ini juga perlu diperhatikan. Ya. Ada temannya kedinginan atau pengen main ke luar negeri, negara dengan musim dingin yang luar biasa. Bulan-bulan begini kan lagi dingin-dinginnya nih. Mungkin ada yang liburan ntar mau umroh. Terus dinasehatin sama travelnya, Pak, kalau bisa bawa jaket tebal ya, dingin banget ya. Terus kita punya jaket, Pak, jaket yang paling kita cintai, kita simpen bagus-bagus. Tapi itu jaket resletingnya udah nggak fungsi. Itu kita telepon, Bang, abang mau berangkat umroh, nih saya ada jaket kesayangan saya nih, udah memenuhi unsur pertama kan. Jadi kita kasih, kemudian dia datang ke rumah, oh ya, wah datang ke rumah daripada beli lagi, kata dia gitu. Tapi maaf ya bang, resletingnya nggak bisa. La ilaha illallah. Itu nggak masuk kategori yang minal jayyid. Kan ada 2 aspek. Yuhib iya, tapi udah nggak jayyid, nggak bagus. Jadi perhatikan, kadang-kadang kita mencintai sesuatu yang udah nggak berfungsi, tapi masih dicintai. Udah nggak maksimal pemanfaatannya, tapi masih dicintai.
Ya, karena alasan kan bisa beragam kan, bisa macam-macam alasan. Jadi bicara soal bagus, bicara soal manfaat, masih bisa dimanfaatkan nggak, besar nggak manfaatnya, itu yang perlu digaris bawahi. Ya, dan banyak dalam kehidupan ini terjadi kan, ya terjadi. Masjid tuh kadang-kadang jadi korban. Ya, mau infak vakum cleaner buat masjid, keren dong, infak vakum cleaner, ya kan? Pakai cerita lagi tuh ke pengurus masjid, Bang Haji, ini vakum cleaner kesayangan saya. Wah, saya kalau lihat vakum cleaner ini ada memori khusus. Ini gaji pertama saya kerja di AHM, kata dia gitu. Ya kan? Terus dia infak ke masjid. Infak, orang masjid senang dong nerimanya, ya kan? Baru dipakai Pak, jebret masjid, listrik masjid, nggak kuat, turun listriknya, nggak dipakai, simpen. Besok dicek lagi, ini berapa watt? Wih, masya Allah, wattnya gede banget. Terus besok ketemu, nanya, yang infak nanya, Bang, gimana? Oke kan mesinnya? Ya oke sih, tapi kayaknya nggak cocok sama musola sebesar ini. Ya, emang kenapa? Wattnya kegedean. Baru dia ngomong, ya emang sih saya juga di rumah jarang pakai. Gimana sih? Iya, dia cinta, tetapi tidak jahit, boros listrik. Ya kan? Bayangkan, luar biasa Islam. Selain kitanya masih ada hati, manfaatnya, fungsinya juga harus berjalan normal, maksimal. Ya, nggak pernah ngalami yang kayak gitu ya? Terjadi kan? Kadang-kadang terjadi. Sepeda ontel, Ustaz, dilihat, saya senang boys, ini bagus nih Ustaz. Ini saya bangun dari awal, spare partnya semuanya ori Ustaz. Ntar Ustaz main ke rumah saya, udah buat Ustaz aja. Seneng dong si Ustaz, ya kan? Ini bukan cerita pribadi ya, itu jangan suuzon. Datanglah si Ustaz ke sana kan? Datang dia, disuruh antar sama anaknya, nak antar Abi ke rumah teman Abi, mau ambil sepeda. Wih, terus ditunggu Abi, ya nggak usah, langsung pulang, nanti Abi goes ke rumah. Udah nyampe ke rumah, dia keluar, ya Ustaz, ini sepedanya Ustaz. Ustaz, ini oke semua Ustaz, masalahnya dikit aja, ban kempes sama rem nggak fungsi. Nyebelin nggak? Lah itu gimana caranya goes ke rumah ban kempes? Dia nggak ada kompa lagi. Benar, paling dicintai, tapi bukan yang masih berfungsi. Udah nggak bagus lagi. Pastikan dulu bagus, berfungsi, bisa digunakan, bermanfaat, dan itu barang yang dicintai, baru diinfakkan. Ya, Masya Allah. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu Allah memberikan kepada sesuatu hal-hal yang memang benar kita butuhkan di dalam hidup ini. Ya kan? Iyalah. Dikasih bonus 30 kali lipat. Tahun ini dapat 30 kali lipat nggak Bapak-bapak? Nggak ada ya 30 kali lipat ya? Masa nggak ada sih? Ada lah. Iya. Ada. Masya Allah. Mabruk. Ya. Dikasih bonus 30 kali lipat ujung tahun 2024. Padahal yang paling dibutuhkannya adalah seorang wanita solehah yang bersedia dipersunting. Wah, dapat enak sih, menyenangkan, tapi bukan yang paling dibutuhkan. Kalau sekedar untuk biaya hidup sehari-hari ini udah cukup. Nih yang masalahnya ini nggak ada istri nih, masa bujangan terus, ya kan? Nah, kita perlu introspeksi. Loh, jangan-jangan selama ini saya berinfak dengan yang saya cintai tapi nggak berfungsi. Akhirnya kejadian Allah berikan. Bagi orang lain mungkin menyenangkan, tapi buat kita ternyata bukan itu yang paling kita butuhkan. Kejadian kan? Tuh orang level ekonominya udah cukup bahagia. Nggak taunya dia dapat limpahan harta, tambahan kedudukan dan sebagainya. Apa yang terjadi?
bukan malah tambah bahagia, tambah sengsara. Bisa jadi itu ada kaitannya dengan cara ia berinfak. Ya, biasanya ulama menjelaskan sampai sejauh itu. Jadi apa yang kita persepsikan tentang Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Masa saya menginfakkan barang yang saya cintai tapi nggak bisa dipakai lagi? Yang bener aja sih. Harusnya kan infak itu berguna. Ya, ini kayak misalnya apa, nanti Ramadan Maret insya Allah pengurus DKM ngadain i'tikaf 10 malam terakhir, diumumin lah infak buat makan sahur sehari sekian rupiah. Ya udah gitu dia datang ke sini, dia bilang ke pengurus masjid, bang berapaan infaknya? Total sekian rupiah. Ya udah nih, ini uang paling saya cintai. Maksudnya mata uang Irak. Ya elah, buat apa pengurus masjid mata uang Irak? Pakai cerita lagi. Ini kalau kita konversi ke dolar nih mahal. Ya dia tuker aja dulu ke rupiah, baru ngasih ke pengurus. Iya kan? Ya bingung lah pengurus gimana caranya make. Ya, itu terjadi bapak-bapak secara nggak sengaja. Dalam hidup kita itu terjadi, kita udah merasa udah keren banget, wah ini barang masih saya cintai, saya masih pengen sama barang ini, tapi ya udahlah, biarin di jalan Allah. Padahal udah nggak berfungsi, nggak bermanfaat. Kelas, maka perhatikan kedua-duanya. Jadi apa yang kita infakkan menjadi cerminan apa yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infakkan dengan apa yang kita cintai, maka insya Allah Allah akan memberikan untuk kita apa yang kita inginkan. Tentunya hal yang baik-baik. Yang kedua, berinfak tidak hanya dengan hal yang dicintai, tetapi di saat yang sama itu adalah sesuatu yang masih bermanfaat, masih berfungsi, masih berguna. Maka insya Allah Allah juga akan memberikan untuk kita sesuatu yang bermanfaat buat hidup kita. Tamam? Sekarang baru kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama, Ali Imran ayat 92. Kata Allah Azza wa Jalla, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan sampai pada kebaikan sampai kecuali engkau sanggup menginfakkan sesuatu yang engkau cintai. Lan tanalul birra. Masya Allah, nggak sampai pada kebaikan. Jadi kalau selama ini infaknya sisa, uang sisa, baju sisa, nggak dipakai lagi, kendaraan sisa, di rumah ruang sisa, ya kan ada yang begitu kan? Ada. Ngaji, waduh kalau rumah saya nggak bisa, nggak pernah mau ngaji di rumahnya. Kenapa? Karena dia nggak mau ruang tamunya terganggu. Padahal bisa tuh sofa diangkatin keluar atau dipinggirin sebentar ngaji di situ, dia nggak mau. Dia bilang apa? Entar saya bikin ruangan khusus katanya. Ruangan khusus nyempil ke belakang, muter kita lewat kebun baru masuk ruangan yang ngaji, banyak-banyak nyamuk di situ. Ya kan? Kalau ruang utama nggak boleh disentuh. Ada yang begitu banyak. Ya. Jadi baik nggak? Belum baik menurut Allah, belum sampai pada tingkat kebaikan. Berpahala, udah berpahala lah. Kan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji zarrah baik udah pahala. Tapi belum sampai pada level kebaikan albir. Ya kan? Kita perlu sampai pada level kebaikan. Mirip kayak kita semua berprofesi kan. Iya. Kehadiran benar. Ente nggak pernah masuk kerja, kata siapa? Orang saya selalu masuk kan? Ya telat-telat dikit biasalah, 15 menit, 30 menit nih, ya nggak bisa lah. Itu banyak di kampus saya tuh gitu tuh. Akhir semester akumulasi kehadiran, dia komplain, Pak, saya selalu hadir Pak. Kok kehadiran saya kurang? Cek, kan sekarang udah canggih kan? Dicek. Telat 15 menit setelah masuk. 30 menit setelah masuk, beda kualitasnya dengan yang hadir duluan. Benar,
udah dapat pahala, benar. Berbuat baik sekecil apapun, insya Allah dapat pahala. Tapi kita belum sampai pada level kebaikan yang sebagaimana diharapkan jika infaknya bukan dari yang paling dicintai. Lan tanalu kamalal khair alladhi yas'ah bikum ila dukhulil jannah hatta tunfiqu mimma tuhibbun min amwalikum. Nah, ini tafsirnya yang ditulis di sini. Tidak akan sampai pada kesempurnaan kebaikan. Yang kita berharap dengan infak itu kita bisa masuk surga insyaallah. Jadi sederhananya beginilah Bapak. Yang tadi saya sebut di awal, kualitas infak sangat menentukan kualitas anugerah yang kita terima dari Allah. Ya, kan begitu selalu kan? Makin besar pengorbanan, makin besar pula hasil. Makin keras kerjanya, makin bagus hasilnya. Nah, sekarang untuk Allah, bayangkan aja. Kita selalu berpikir, yang penting saya kan udah berbagi, yang penting saya udah berbagi. Akhirnya, yang kita dapatkan dari Allah juga sekedarnya. Ya. Sahih kan? Coba lihat orang yang infaknya gede. Nggak ada yang bahagianya, hartanya sederhana tuh nggak ada Bapak-bapak. Nggak ada. Beliau bangun masjid. Ada orang bangun masjid, hidupnya biasa-biasa aja? Nggak mungkin. Yang hidup biasa-biasa aja Pak, sedekah keset masjid. Nah itu biasa-biasa aja lah. Kalau udah levelnya bangun masjid jangan tanya. Nah itu sahabat-sahabat Nabi. Mana ada cerita sahabat Nabi jatuh miskin? Nggak ada. Coba antum lihat, ada nggak sahabat Nabi di penghujung hayat hidupnya bangkrut? Nggak ada. Kenapa? Mereka nggak main-main soal infak. Bener-bener masif. Gede angkanya, gede nominalnya. Nggak pernah memberikan hal yang sederhana. Ketika memberi, pasti selalu ingin memastikan itu pemberian terbaiknya. Maka Allah berikan untuk mereka hal-hal yang terbaik dalam hidup mereka. Abu Bakar itu, Masya Allah kan? Luar biasa kan? Sahih. Asma, Aisyah, istri Nabi paling cerdas. Itu kan anugerah dari Allah. Kan kita coba bapak-bapak nih, misalnya pernah baca, kan terkenal banget Aisyah, ngetop. Sahabiah paling keren dari soal kecerdasan, udah gak ada lawan. Sekarang saya tanya bapak-bapak, bisa nggak kita nyari informasi bagaimana Abu Bakar mendidik Aisyah? Mau nyari di mana Pak? Pernah nggak baca buku sirah, keterangan hebatnya pendidikan Abu Bakar terhadap Aisyah sehingga Aisyah menjadi wanita sahabiah paling keren? Paling cerdas? Nggak ada, biasa aja didiknya. Terus kok bisa sekeren itu? Allah Azza wa Jalla. Langsung bimbingan Allah. Kenapa Allah mau membimbing? Pemberian Abu Bakar, ya kan? Baru beberapa hari Nabi diangkat menjadi Rasul, udah ngebebasin Bilal. Berapa duit? Kalau dikonversi dalam rupiah sekarang paling enggak 250-300 juta rupiah. Itu baru beberapa hari masuk Islam itu Pak. Mu'alaf, sekarang yang ada masuk Islam, mu'alaf nerima duit, iya kan? Dan itu mu'alaf juga kan? Baru masuk Islam, keluar duit 250 juta 300 juta. Masya Allah, begitu kuat imannya. Langsung infak. Jelas, udah gitu siapa bilang? Nggak penting banget kan? Kan belum jadi muazzin, statusnya masih muda, belum keren sama sekali. Dia hanya baru masuk Islam aja, belum kelihatan performa suaranya, belum kelihatan. Tapi Abu Bakar nggak peduli, yang penting ini di jalan Allah. Dia berikan harta terbaik. Persiapan perjalanan hijrah ke kota Madinah, siapa yang berinfak? Abu Bakar. Biaya logistik, biaya perjalanan, biaya macam-macam, semua Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebagaimana ia berinfak dengan yang paling ia cintai, maka ia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang ia cintai. Ya, rahmatullah. Keren kan? Nama anaknya Aisyah radhiyallahu anha disucikan oleh Allah melalui satu surat di dalam Al-Qur'an, surah An-Nur. Kesucian Aisyah terekam sampai hari kiamat. Widih. Ya rahmatullah. Karena nggak pernah main-main soal infak.
Selain tentunya juga seluruh amal-amal ibadah yang lainnya. Berikutnya, Atta berpendapat lantanalul birra, engkau tidak akan sampai pada derajat kebaikan itu, artinya syarafuddin wa taqwa, ya, kemuliaan agama dan ketakwaan. Kemuliaan agama. Jadi gini Bapak-bapak, kapan kita terlihat mulia sebagai seorang muslim? Kan Bapak-bapak, peran kita banyak banget kan. Kita ini bisa terlihat keren sebagai seorang anak, keren sebagai seorang karyawan, keren sebagai seorang warga negara. Pertanyaannya sekarang, apakah kita terlihat keren sebagai seorang muslim? Ada nggak orang yang kagum dengan keislaman kita? Kira-kira ada nggak? Itu jadi PR besar Bapak. Ternyata hari ini orang kagum dengan peran kita di masyarakat. Orang kagum dengan status kita sebagai suami, karena dia lihat anak kita dan istri kita. Kagum dengan cara kita berprofesi, tapi orang nggak kagum dengan keislaman kita. Nah, lan tanalul birra ini salah satu faktor yang membuat Islam kita mengagumkan. Salah satu cara agar Islam yang kita anut menjadi Islam yang mengagumkan. Gimana nggak mengagumkan? Kita menginfakkan sesuatu yang masih kita cintai. Ya. Terus yang kedua, ketakwaan yang ada dalam diri kita menjadi ketakwaan yang mengagumkan. Itu orang takwanya Masya Allah. Jadi kalau ada orang dijadikan contoh teladan dalam beragama, itu salah satu faktornya biasanya adalah karena yang bersangkutan infaknya besar, infaknya dari yang dicintainya. Loh kok bisa gitu? Bagaimana penjelasannya? Lah orang kalau infak di jalan Allah itu kan hampir nggak bisa ditelusuri iming-iming dunianya, ya kan? Maka menunjukkan kualitas agama, menunjukkan kualitas iman. Orang kan hari ini kadang-kadang berhenti pada kehebatannya dalam berbagai bidang, tapi ia lupa untuk menggali keunggulannya dalam bidang keislaman. Jadi itu pertanyaan sederhana, tapi cukup membuat perubahan besar dalam hidup kita. Pertanyaannya Bapak, saya ulang, sebagai seorang muslim, saya keren gak sih? Kalau sebagai karyawan enak kan, ada peringkat biasanya tiap bulan. Nggak tahu saya di sini ada nggak karyawan terbaik, dapat poin berapa sih gitu kan? Ada kan gitu biasanya per bulan. Suami muda, anak berhasil, istri solehah, biasanya wah suami hebat. Tapi sebagai seorang muslim kita terlihat hebat kan? Caranya berinfaklah dengan apa yang dicintai. Berikutnya Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah yang baik-baik apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu usahakan, termasuk apa yang kamu keluarkan dari perut bumi atau dari permukaan bumi, dan jangan kamu berinfak dengan yang khabith, yang kamu nggak suka lagi. Ya, jadi berinfak dengan yang dicintai, berinfak dengan segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, kenapa Allah secara khusus menyebutkan wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kamu keluarkan dari bumi, agar kita nggak lupa bahwa sungguhnya apa yang kita dapatkan itu sumbernya juga adalah Allah. Seperti orang sering mengatakan yang kita miliki pada hakikatnya hanyalah titipan, itu maksudnya. Kita dititipkan oleh Allah yang terbaik, maka kenapa tidak memberikan yang terbaik? Kita dititipkan oleh Allah dengan apa yang kita cintai, maka kenapa tidak memberikan apa yang kita cintai? Rahimakumullah. Ya. Dan ini udah jelas sekali, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan sampai memberikan sesuatu yang buruk.
udah buruk, udah nggak usah lah, jangan, ya, jangan. Terus pertanyaannya, dibuang aja dong. Ya boleh ditawarkan, tawarkan, bukan diinfakkan. Ditawarkan. Ini saya ada barang-barang ini, saya mau buang, masih ada yang mau nggak? Dan nggak perlu merasa sudah baik, ya Allah. Ini saya nggak pakai lagi, ada yang mau nggak? Dan nggak perlu merasa saya sudah baik. Sekali lagi, jangan merasa kita sudah baik. Ya. Berikutnya hadis dari Rasulullah SAW dari Anas tentang Abu Talhah. Abu Talhah itu sahabat Ansar yang paling banyak duitnya, ya. Punya kebun kurma depan Masjid Nabawi, buahnya banyak banget, airnya enak, ya namanya depan masjid kan enak kan, keren, strategis lah. Kalau sekarang kalau rumah depan masjid masih strategis nggak ya, lahan depan masjid? Udah nggak kali ya? Dulu itu strategisnya kalau dekat dengan masjid. Nabi juga sering singgah ke sana. Turun ayat ini, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia langsung datang kepada Rasulullah. Rasulullah, kebun ini dari semua harta saya, kata Abu Talha, kebun inilah yang paling saya cintai. Karena ayatnya bunyinya, engkau tidak akan sampai pada derajat kebaikan, pada kesempurnaan kebaikan, kecuali menyedekahkan, menginfakkan apa yang kau cintai. Maka kebun yang paling aku cintai ini, inilah yang aku berikan untukmu ya Rasulullah. Terserah engkau menggunakannya untuk apa. Masya Allah, keren kan? Rahimahullah. Berarti Nabi sempat menjawab lah, ini kan bermanfaat, berguna. Kenapa malah beliau tetap kekeh? Abu Talha, enggak, engkau ya Rasulullah yang putuskan. Ke siapa? Akhirnya apa kata Nabi? Bagikan untuk keluarga-keluargamu semuanya, keluarga besarnya, paman, bibi dan sebagainya. Dan itu dilakukan akhirnya oleh Abu Talha, dibagikan kebun itu. Ya. Rahimahullah, ini contoh nyata bahwa teori-teori keislaman itu bukanlah teori isapan jempol, teori yang sifatnya wacana, nggak mungkin diimplementasikan. Mereka yang imannya besar, harapan akhiratnya besar, mereka menganggap ringan pengorbanan di dunia ini, rahimahullah. Dan lagi-lagi itu sesungguhnya sesuatu yang kita sudah jalani di dalam hidup ini. Bapak-bapak jujur aja, pengorbanan untuk berangkat pagi pulang sore 5 hari dalam sepekan itu pengorbanan yang gak biasa sama sekali. Tapi untuk suatu kebahagiaan bisa menghidupi keluarga, agar keluarga terbiayai dengan baik dan seterusnya, itu jadi ringan sekali kan, gak ada masalah sama sekali. Padahal luar biasa lelahnya, termasuk luar biasa risiko di perjalanannya, termasuk luar biasa risiko dalam pekerjaannya dan seterusnya. Kita terima itu. Nah, rahimakumullah, sekarang Allah Azza wa Jalla mengiming-imingi, menjanjikan, bukan mengimpikan. Yang berjanji Allah, yang gak pernah bohong, janjinya ada surga, janjinya kesempurnaan kebaikan, hanya dengan berinfak dengan yang dicintai, berinfak dengan sesuatu yang masih berfungsi, yang bernilai guna. Maka harusnya kita nggak terbebani untuk memberikannya. Ya. Dan ini hari ini rahimakumullah mulai terkikis dari kehidupan ini hari ini. Rahimakumullah mulai terkikis sampai di level orang yang kelihatannya infaknya luar biasa sekalipun, tidak jarang sebenarnya apa yang diinfakkan itu adalah sudah bagian dari yang sisa. Saya kasih contoh sederhana dengan segala kebaikan bagi semua yang mau berinfak. Tapi masalahnya yang materi yang kita pelajari ini benar-benar materi yang berada di level yang cukup tinggi, rahimahullah. Saya kasih ilustrasi sederhana. Si A berinfak 100.000 tiap bulan. Si B berinfak 100 juta tiap bulan. Menurut bapak-bapak, siapa yang lebih baik?
Secara cepat biasanya kita akan mengatakan B, karena 100 juta itu berapa kali lipat dari 100 ribu kan? Iya. Kapan kita baru sadar? Si B ternyata tiap bulan penghasilannya 1 juta. Yang itu berarti 10% dari hartanya. Si A yang infak 100 juta ini, yang infak 100 ribu, ternyata penghasilannya 1 juta, 10%. Sementara si B berinfak 100 juta setiap bulan, yang penghasilannya 2 miliar. Sekarang siapa yang lebih baik? 10%. Jauh lebih tinggi dari 5%. 100 juta dari 2 miliar 5% kan? Iya. Tapi entah bagaimana, dengan cara apapun, siapa yang lebih mulia di pandangan manusia? A atau B? B dong, 100 juta tiap bulan. Orang nggak peduli dengan bahwa dia dapat 2 miliar tiap bulan. Orang akan mengatakan, ente infak 100 ribu, padahal dia menyisihkan 10%. Udah gitu, dengan standar hidup di tanah air, di ibu kota, 1 juta bisa hidup gimana Pak? Ya kan? Tapi dia masih berani 10%. Lah itu yang 5%, emang bisa orang makan 2 miliar sebulan? Nah, bisa lah. Makan, warung Padang paling mahal, bisa 2 miliar sebulan? Nah, bisa lah. Lah si A tadi, yang sisa duitnya 900 ribu, bisa makan berapa kali ke rumah Padang dalam sebulan? Hah? Paling banyak 3 kali, 4 kali. Itu ilustrasinya Pak. Jadi jangan tiba-tiba merasa saya sudah yang terbaik, itu maksudnya. Ya kan? PR kita selalu masih besar. Ya. Ya kan kayak ada orang Pak, saya ngalami itu. Kasih hadiah kaos biasa. Ustaz, ini kaos buat antum. Senang dong menerima, alhamdulillah, waduh makasih ya, jazakallah. Oke. Suatu hari lagi Pak, di hari yang lain, dia bisik-bisik ke saya, beliau, Ustaz, main ke tempat saya, Ustaz. Ada apa Bro? Ya main, saya pengen bikinkan Ustaz jas. Mainlah, diukur, itu disuruh pilih, Ustaz mau bahan yang mana. Pilih mau warna apa, dijahitkan jas. Menurut bapak-bapak, mana yang lebih keren? Yang ngasih kaos atau ngasih jas? Udah pasti ngasih jas, iya kan? Lah yang ngasih jas Pak, beliau penjahit istana, udah nggak bisa dihitung duitnya kan? Ya. Yang ngasih kaos, lah dia pakai kaos setiap hari. Dia istimewa banget tuh ngasih kaos. Apa pelajarannya Bapak-bapak? Jangan mengukur kebaikan infak kita dengan ukuran orang lain. Jadi nggak perlu rendah hati, nggak perlu merasa hina. Orang semua 1 juta ya, saya cuma ada 100 ribu. Beda, mungkin mereka 1 juta dari 100 juta, cuma 1%. Kita ngasih 100 ribu dari 1 juta, 10%. Maka ukurannya hati dulu, hati nih, kita masih pengen nggak dengan duit ini? Sampai kan beda, pandangan orang berbeda-beda, perasaan orang berbeda. Orang lihat duit 100 ribu dia pengen 100. Dia kayak lihat duit receh, gopek Pak. Ada orang lihat duit 100 ribu, wih merah matanya, bus 100 ribu. Lah yang dia lihat duit 100 ribu merah matanya, dia infak, itu berarti dia infak dengan yang dia cintai. Sementara orang lihat duit 100 ribu kalau lihat duit receh, berarti dia belum berinfak dengan yang ia cintai. Sesederhana itu urusannya hati. Kita masih pengen nggak barang itu? Begitu tuh kita merasa itu barang nggak penting, nggak soal, nggak masalah, maka itu sudah lagi bukan barang yang kita cintai. Sebesar apapun nilainya, kita dianggap belum berinfak dengan apa yang kita cintai. Maka ukurannya Bapak-bapak sangat personal sekali, sangat personal. Ukurannya sangat personal. Ya, apa aja untuk
yang lebih sederhana lagi lah, yang apa, minyak rambut nih. Berapa sih harganya? Tapi menurut antum ini susah didapat. Antum paling seneng teman main ke rumah, nginep, pagi-pagi habis mandi udah bersih, antum sodorkan, pakai nih. Itu sudah infak dari yang dicintai itu. Ya. Sementara ada orang lain dia punya 5 box minyak rambut, bukan lagi suruh pakai, nih bawa nih 2 box buat di rumah. Lah dia nggak suka barang-barang itu, udah biasa aja buat dia. Maka nilai pahalanya jadi tidak terlalu maksimal. Rahimakumullah. Itulah kenapa kita jangan buru-buru menentukan kualitas sesuatu dari angkanya, dari nominalnya, dari volumenya. Kenapa? Karena perasaan sangat menentukan. Perasaan sangat menentukan. Ini saya kasih contoh. Nih ya, ini air ini, air putih kan? Berapa juta Pak satu gelas? Wah, ada harganya lah. Air putih, bener nggak ada harga. Kebayang nggak? Antum naik bis kota macet, puasa, azan maghrib, cuma ada air putih segelas Pak. Ada orang ternyata di sebelah antum, mereka puasa juga. Sanggup berbagi nggak? Sanggup. Ini infak dengan yang dicintai, ya kan? Infak dengan cintai. Sementara dia di sini di masjid, enggak, air mineral bergalon-galon Pak. Semua orang dikasih minum, ayo Pak minum. Lebih gede mana pahalanya? Dia cuma berbagi sama 5 orang di bis, dengan ada yang berbagi sama 100 orang air putih. Lebih gede mana Pak pahalanya? Orang yang berbagi di sini dia udah nggak butuh orang airnya bergalon-galon. Dia cuma capek doang ngebagiin, dapat pahala, dapat. Tapi yang berinfak dengan yang dicintai, yang di bis, itu sering kejadian. Lagi saya sekolah dulu Pak di Mesir, bulan Ramadan ya. Kadang-kadang kan salah prediksi, kita entah dari mana, dari kampus udah pulang. Begitu pulang, azan di bis. Waduh, air nggak bawa, nggak ada minum, nggak ada apa. Tiba-tiba ada yang dia mau pulang juga ke rumahnya, dia beli buah. Itu sering banget kejadian tuh. Dia beli jeruk lah atau apa, mungkin dia bawa kurma. Dia mau pulang ke rumah, bawa ke rumah, mau buka puasa sama keluarganya. Qadarullah azan di bis. Berarti kan itu barang yang paling ia cintai untuk keluarganya. Apa yang dilakukan Pak? Saat itu juga Pak, dan ini bukan pemandangan aneh kalau di Mesir sana, langsung dirobek kemasannya. Dia keliling, dia bagiin setiap orang. Ya lah, bismillah, iftar gitu. Buka puasa. Kalau itu kurma, 1 orang dikasih 1 orang. Sampai habis. Masya Allah. Segitunya mereka. Ingin mendapat kamalul iman, syarafuddin, kemuliaan agama. Ya, jadi rahimakumullah, ini benar-benar soal hati. Ya, kalau ada kesempatan berbagi, atau lagi nggak ada kesempatan berbagi, tapi antum lagi duduk-duduk di rumah. Tapi bapak-bapak jangan isunya jangan di kemana-manain ya, jangan nanti Ustaz, tapi istri saya boleh nggak Ustaz? Saya cinta banget, saya cerai aja, nanti saya cari baru. Itu mah akal-akalan antum namanya, jangan begitulah. Ya kan? Itu ada Pak, ada dalil lagi. Siapa? Abdurrahman bin Auf, iya kan? Kan dipersaudarakan sama orang Ansar. Apa kata sahabat Ansar? Abdurrahman, nih istriku. Lagi itu kan masih banyak istrinya, belasan. Pilih mana yang cantik, aku ceraikan, engkau nikahi. Ini dia pakai dalil itu sekarang Ustaz. Ini langsung Ustaz, ini yang paling saya cintai, paling cakep. Gak apa-apa, saya ikhlas. Saya cerai, nanti saya cari lain. Nah itu. Itu modus namanya, rahimakumullah ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bolehlah kalau kita punya inisiatif baik itu. Nggak apa. Lagi duduk-duduk di rumah, ya kan? Lihat-lihat, wah ini saya sayang banget sama ini sepeda. Dulu kan musim zaman orang main sepeda mulu kan. Tapi masih sayang. Sayang nih, jangan. Tapi terus masih berfungsi. Ngelihat, wah ini orang seneng nih, ini anak seneng main sepeda, panggil, Dek, mau nggak sepeda Dek? Infak dengan apa yang dicintai, ya, rahimahullah. Kelas. Nah, karena ada kejadian Bapak, ini kejadian ya, masjid. Suatu hari sebuah masjid
mengumumkan akan pasang karpet, ya kan? Karpet. Diumumkanlah karpet berikut kriterianya. Entah bagaimana ada orang yang mampu, tiba-tiba sore langsung dibeli. Jadi padahal masjid ngumpulin dana, masjid yang belikan. Tapi yang terjadi enggak, ada orang datang langsung beli, Pak, bawa karpet. Banyak lagi bawanya. Ya kan nggak enak pengurusnya, nerima kan? Nerima. Begitu digelar, ternyata tidak memenuhi spesifikasi. Yang infak gayanya, alhamdulillah bapak-bapak, sudah nggak usah umumkan lagi, cukup tutup pengumumannya, toh karpetnya sudah tersedia, padahal tidak sesuai yang diinginkan oleh masjid. Dan yang bersangkutan mampu, sangat mampu untuk membeli karpet standar karpet yang dia pakai di rumah. Tapi ternyata dia belikan untuk masjid, dia berasumsi apa? Menurut saya cukup beginilah, namanya diinjak-injak di masjid ini. Orang silih berganti, sholat 5 waktu, ngapain harus beli bagus-bagus banget? Masya Allah. Untuk rumah Allah ngapain? Bagus-bagus banget, Pak. Giliran untuk rumah sendiri selalu yang terbaik. Ya, jadi kadang-kadang itu terjadi, termasuk beli AC, Pak. Misalnya giliran rumahnya aja pokoknya merek terbaik, yang dinginnya mantep, yang giliran masjid udah murah-murah aja. Ya, kita perlu hati-hati dengan hal itu. Kita khawatir, apa yang kita khawatirkan? Jika sampai Allah memutuskan, Allah menakdirkan, kita tidak lagi menerima yang terbaik. Akhirnya hidup ini selalu pakai rumus daripada. Bang, itu istrinya, Bang, daripada nggak ada yang mau. Bang, itu motornya, daripada nggak ada kendaraan. Itu udah gak enak banget itu hidup kayak gitu. Bang, makan siang di situ, daripada nggak makan. La ilaha illallah. Ya. Padahal masalahnya sederhana, gara-gara kita tidak berinfak dengan yang terbaik. Cukup ya. Dengarkan, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.